Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikutnya ya, selamat berjumpa kembali dengan saya di kajian fisiologi olahraga dan praktikum. Materi kali ini akan kita bahas mengenai ergosistema dan olah daya. Ergosistema dan olah daya. Ergosistema atau nama sederhananya bahasa Indonesianya adalah sistem kerja. Apa saja sih sistem dalam tubuh kita ketika melakukan aktivitas fisik dan olah daya atau metabolisme ya. Penyediaan energi untuk melakukan aktivitas fisik atau melakukan mendukung tubuh dalam melakukan aktivitasnya dalam keseharian kita. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, materinya berkaitan dengan ergosistema dan olah daya. Ya, semoga nanti penyajiannya bisa bermanfaat bagi Anda ya. Untuk PowerPoint biasa di Google Classroom sudah muncul kan. Anda bisa baca, dan ini video ini sebagai pendampingan penjelasan dari PowerPoint yang sudah dibuat. Oke, kita akan bahas mengenai ergosistema. Ergosistema atau sistem kerja. Nah, ergosistema ini sangat erat kaitannya dengan sistem tubuh manusia. Ya, memang kenapa kita belajar fisiologi olahraga? Apa sih pentingnya bagi kita? Ya, mau nggak mau Anda nanti akan mengalami menjadi guru, akan pelatih mungkin. Ya, memang berkecimpung menjadi guru penjas atau menjadi pelatih. Pas saya emang nggak jadi pelatih, pas saya emang nggak mau jadi guru penjas, Anda bakal jadi guru penjas, mencoba melakukan pengajaran. Pada saat PLP nanti Anda akan mengalami. Jadi meskipun Anda masih tingkat 1, ya Anda akan mengalami yang namanya mengajar nanti. Maka harus tahu bagaimana konsep fisiologi olahraganya ketika misalkan menerapkan materi ke anak, itu harus seperti apa. Nah, melatih pada dasarnya memang kalau untuk pelatih ya, meningkatkan fungsional tubuh. Nah, konsep dari latihan fisik memang salah satunya adalah meningkatkan fungsinya. Contoh, Anda yang asalnya nggak kuat 5 kilo ngangkat beban, jadi bisa 10 kilo fungsinya. Berarti harus di-upgrade. Nah, supaya di-upgrade, maka latihan fisik. Sehingga nanti yang 5 kilo ini terasa ringan, yang 10 kilo pun bisa diangkat, begitu. Nah, itu konsepnya fungsi ya, fisiologis, ilmu fisiologis. Ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh. Nah, makanya kita akan bahas pada ergosistema kali ini, yang memang sistem kerja ini terdiri dari beberapa sistem yang memang ada di dalam tubuh kita. Berkaitan dengan sistem-sistemnya kita sudah bahas di ilmu fal dasar. Ada yang namanya sistem muskular, skeletal, itu ada di anatomi, di ilmu urai itu lebih jelas Bu Endah ya kalau nggak salah. Sudah menjelaskan. Nervorum, sistem sarafnya. Nah, bagaimana sistem saraf pada saat melakukan gerakan begitu? Pertanyaannya, siapa sih yang pemicunya? Berikutnya hemohidrolimpatik, darah, cairan tubuh, dan sistem getah bening limpatik. Respirasi, pernapasan, kardiovaskuler, digestifus, pencernaan, kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah ya. Terus ada ekskresi, pembuangan, endokrin, sistem hormonal ya, sensoris, dan sistem reproduksi. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini di ergosistema dan olah daya. Memang materinya lumayan agak kompleks, ergosistema dan olah daya, tapi insya Allah penyampaiannya tidak akan terlalu menjelimet ya, sesuai dengan PowerPoint yang dimunculkan di Classroom saja. Oke, berikutnya ergosistema. Nah, karena jasmani kita terdiri dari sistem-sistem, maka bahasanya sistem kerja. Nah, ergosistema ini, sistem kerja ini terbagi menjadi 3 macam. Pertama, ergosistema 1 atau sistem kerja primer.
bahasanya begitu ya, ergosistema 1 atau sistem kerja primer, bukan sistem kerja 1 tapi ergosistema 1 lah, biar seragam. Dan memang bahasanya seperti itu. Nah, yang kedua ergosistema, yang kedua atau sistem kerja sekunder, yang ketiga ergosistema yang ketiga atau sistem kerja tersier. Nah, sistem-sistem tubuh ini di mana pos-posnya ketika melakukan aktivitas fisik, apakah di ergosistema 1, di sistem kerja primer, atau di sistem kerja sekunder, ataupun di sistem kerja tersier. Anda manfaatnya apa ini? Pak, saya ngapain belajar yang begini misalnya. Nah, ini bagi orang olahraga penting ini. Kenapa? Karena kalau nggak tahu ini, Anda nantinya mau praktek dalam melakukan latihan, dalam melakukan proses pembelajaran aktivitas fisik. Ya, contohnya, Anda genjot melatih teknik sampai lelah, ngaco nantinya anak gerakannya. Kenapa? Karena sistem sarafnya. Di mana nanti sistem saraf ini kita pahami sekarang, gitu ya. Oke. Jadi konsep sistem kerja primer, sekunder, tersier itu primer dulu bekerja, sekunder mendukung primer, tersier mendukung yang keduanya. Nah, itu kan sudah jadi konsep kayak kita lah, kehidupan sehari-hari ya, ada kebutuhan pokok primer, sekunder, tersier kan begitu. Ya, kalau udah terpenuhi primernya, sekundernya misalkan, terus berikutnya lagi, contoh lah, saya masih ingat dulu, saya masih remaja ya. Yang namanya internet itu ekspensif lah, mahal. Orang-orang tersier itu tidak primer. Tahun berapa saya? Ya, tahun 90-an kalau nggak salah ya. Itu barang yang pertama mewah banget lah, orang bisa akses internet. Belum kebutuhan primer kayak sekarang. Ya, kenapa? Kalau sekarang kebutuhan primer ya, kita mau chat internet wajib ada. Nah, maka pertanyaannya, gimana kalau internet nggak ada kan? HP sebagus apapun, nggak ada internetnya shutdown semua atau down semua, ya nggak bakalan muncul. Paling SMS sama kayak HP biasa yang lain. Makanya bukan untuk membandingkan merek HP, bukan ya, tapi kita harus selalu ada langkah antisipasi. Nah, ketika sudah jadi primer, maka itu jadi kebutuhan pokok kayak sekarang, kuota lah segala macam. Nah, maka sistem apa saja sih yang jadi primernya ini dalam melakukan aktivitas fisik, kan begitu analoginya. Jadi ketika Anda mulai bergerak, sistem apa saja yang memang menjadi penggerak awal, yaitu terangkum dalam sistem kerja primer atau ergosistema ke-1. Sistem-sistem itulah yang memicu adanya gerakan. Pertama, dari segi anatomisnya nih kita bahas. Yang masuk ke dalam sistem kerja primer adalah sistem skeletal atau sistem rangka ya, tulang. Alat gerak pasif kita, yaitu tulang tuh. Terus berikutnya lagi sistem muskular, sistem otot. Nah, terus yang ketiga sistem saraf deh. Jadi ada 3, sistem nerve forum, saraf, sistem muskular, sistem skeletal. Itu kalau diurut begitu. Jadi nanti cara kerjanya kayak gimana? Contoh lah kita analisa. Nah, ini saya begini, gerakan begini karena disuruh oleh sistem saraf ke otot lengan, otot tangan Anda. Nih ada air yang keluar dari mata, gitu kan? Tolong diusap. Maka si otot itu menggerakkan tulang. Karena tulang sebagai alat gerak pasif, otot alat gerak aktif. Sistem saraf memerintahnya ke otot. Maka Pak, pada saat gerakan terjadi pertama kali, maka siapa sih pemicunya? Pemicunya ada di nerve forum. Kualitas gerak seseorang, aktivitas fisik seseorang, pola gerakannya tergantung dari yang namanya nerve forumnya, sarafnya. Ya, sarafnya nih. Maka kalau kita flashback ke belakang, Anda masih usia SD, banyak yang melakukan aktivitas
fisik yang banyak ya, banyak, ada yang sampai nyolong jambu misalnya, nyolong mangga, lompat-lompat misalkan. Tapi bukan positif juga itu ya, negatif. Tapi manfaat dari gerakan yang dilakukan dengan melompat-lompat begitu, berlarian, ngejar layangan, itu kalau saya sebut ada yang namanya kamus gerak disimpan di otak. Kalau orang bisa banyak ngobrol karena kosakatanya banyak, kamus katanya, kamus kata di otaknya banyak. Ya orang bisa ngobrol. Anda kenapa nggak bisa bahasa Inggris? Karena kosakatanya di dalamnya nggak ada gitu. Bingung mau ngomong apa. Nah ini pun sama. Anak pengen luas gerakannya, pengen cepat belajar geraknya, maka kasih kamus geraknya, kosa geraknya di otaknya semakin banyak. Makanya kalau Anda punya adik nih, para mahasiswa Penjas Unsil, Penjas Universitas Siliwangi, Pendidikan Jasmani ya, punya adik ya, bimbing ya. Bukan malah dimarahi, dibimbing. Ya capek pasti. Ya, bikin rudet ya, cek orang Sunda mah. Bikin rudet, ayah pasti. Ya, pasti ada begitu. Tapi mau nggak mau, kalau ingin misalnya regenerasinya bagus, ya kita harus mau membimbingnya. Nah, sistem saraf itu, makanya pola gerak, pola perintah ada di sistem saraf. Itulah yang memicu terjadinya gerakan. Kecuali ada beberapa gerakan, kalau Anda buka lagi buku faal dasarnya, yaitu gerakan-gerakan yang sifatnya refleks, gerak refleks, ada yang refleks bersyarat dan tidak bersyarat. Ada misalkan kayak mengedipkan mata, itu nggak mesti dilatih lagi. Tapi kalau atlet, apa kaitannya dengan latihan kayak gimana nih? Sistem kerja primer harus dilatih dengan menekankan pada pengulangan. Rata-rata latihan begitu. Kenapa? Supaya mudah diingat pola geraknya di sistem saraf. Makanya kalau latihan pola main, kalau misalkan atlet-atletnya udah bagus nih, tinggal pola mainnya yang dibagusin, jangan sampai capek kayak latihan teknik, kawas. Karena butuh yang namanya mencerna informasi dengan baik dan benar si anak tersebut, supaya nanti sistem sarafnya memerintah ke ototnya nggak salah. Kenapa disebut nggak salah? Ya supaya nggak salah. Ya sesuai dengan konsep dari yang pelatih berikan. Misalkan pelatih mintanya A, kamu keluarinya B. Kenapa? Karena pada saat dimungkinkan pada saat Anda menerima informasinya ada tingkat kelelahan, adanya tingkat kelelahan yang tinggi pada saat mendengarkan itu. Misalkan lagi beres capek-capek nih sprint, langsung pelatihnya ngasih instruksi, nah, itu capek juga ya, nggak bakalan masuk. Makanya kalau saya melatih UKM sepak bola Universitas Siliwangi, itu koreksian ya, itu bisa dijadikan dasar juga bagi Anda nanti kalau Anda melatih. Kalau beres main, koreksiannya jangan di sana, nanti pada saat latihan. Beres main, Anda anak-anak suruh beres-beres pulang saja. Evaluasinya kapan? Pada saat latihan nanti, supaya fresh. Karena percuma saja beres main sepak bola, Anda kasih saran, sampai marah-marah Anda, gitu kan? Yang ada Anda ribut sama pemain nanti. Nah, makanya besoknya saja pas latihan kenyot di sana, begitu, supaya sistem sarafnya pun siap. Nah, itu disebut dengan sistem kerja primer. Jadi pertama kali Anda bergerak, misalkan lari ini, yang memerintah adalah sistem saraf, terus berikutnya menyuruh otot muskular, terus skeletal digerakkan. Nah, itulah ergosistema 1. Ya, memang berkaitan dengan pergerakan persendian, mesti bagus. Ya, kalau pergerakan persendian berarti range of motion larinya ke fleksibilitas ya. Berikutnya kontraksi otot. Nah, ingat kontraksi otot di pertemuan sebelumnya ada di materi komponen kebugaran jasmani. Ada 2 macam yang membahas kontraksi otot, yaitu power dengan daya, dengan kekuatan.
atau misalnya dinaikin lagi, ada yang namanya power, dinaikin lagi, ada yang namanya muscle endurance, daya tahan otot. Itu Anda akan bahas di pendidikan kebugaran nanti di tingkat 3 lah. Nah, berikutnya penghantaran rangsang. Ini fungsi dasarnya. Ya, menghantarkan rangsang oleh sistem saraf. Terus berikutnya mengkontraksikan otot. Berikutnya menggerakkan persendian. Nah, itu konsep dari ergosistema yang pertama atau sistem kerja primer. Kualitasnya atau komponen kebugaran jasmani yang memang dibutuhkannya adalah kelentukan, strength, atau bahkan daya tahan otot bisa dituntut juga. Terus ada koordinasi fungsi otot, koordinasi. Makanya beberapa pakar olahraga dan fisiologi olahraga pun memasukkan koordinasi itu bagian terpenting, komponen utama yang berkaitan dengan komponen kebugaran jasmani. Oke, berikutnya setelah ergosistema yang ke-1, masih ada bahwa kondisi fisik kualitas tersebut dapat ditingkatkan menjadi agility, speed, power. Jadi ergosistema ini bisa di-upgrade dari segi komponen kebugaran jasmani yang tadinya misalnya kekuatan, power naikin, ada yang speed, agility. Ya, agility masih ingat ya, kelincahan. Anda bahas lagi. Nanti lebih jelasnya di pendidikan kebugaran. Tenang saja ya. Ini biar betah nanti. Ada lagi materinya nanti. Gitu ya. Berikutnya lagi, apabila kesulitan dalam mengembangkan kemampuan salah satu kondisi fisik, cari faktor pendukungnya. Kayak tadi, agility-nya nggak naik, mau dinaikin nih, mau bagus nih. Agility mau dinaikin, tapi nggak naik-naik. Lihat faktor yang mempengaruhinya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, misalkan agility butuh yang namanya kelentukan. Kelentukannya juga jelek palingan gitu kan, pantesan. Itu kan Sundanya muncul lagi nih. Pantesan. Nah, ya, agility-nya nggak naik karena fleksibilitasnya kurang bagus. Maka naikin dulu fleksibilitasnya. Contohnya begitu. Oke, itu ergosistema yang ke-1 atau sistem kerja primer. Nah, itu ya. Berikutnya lagi ergosistema yang kedua atau sistem kerja sekunder. Ergosistema kedua, sistem kerja sekunder. Dari segi anatomisnya melibatkan sistem hemohidrolimpatik, ada darah, cairan tubuh, dan getah bening. Yang kedua, respirasi, sistem pernapasan. Yang ketiga, sistem kardiovaskuler. Nah, itu anatomis dari sistem kerja sekunder atau ergosistema kedua. Ya, fungsi dasarnya apa nih? Ya, tadi kan sistem kerja primer sebagai penggerak, sebagai pergerakan sendi, memicu adanya gerakan melalui sistem saraf. Nah, fungsi dasar ergosistema yang kedua atau sistem kerja sekunder adalah transportasi, melakukan transport oksigen, CO2, nutrisi, pertukaran gas, dan sirkulasi darah secara keseluruhan. Sehingga supaya ergosistema yang ke-1 atau sistem kerja primer itu bergeraknya bisa lama, maka harus ditunjang oleh suplai ini. Ya, ibarat di mobil lah atau motor. Mobil ada starternya. Gitu kan, langsung nyala tuh mesin. Nah, apa sih mesin dalam tubuh kita? Otot sebagai kapasitas penggeraknya. Mesin kan ada tuh 1000 cc. Nah, otot kita kalau di manusia semakin padat ototnya, makin bagus ototnya, cc-nya makin gede. Konsekuensinya apa? Cc-nya gede, boros energinya. Makanya kalau ototnya yang padat jarang nimbun lemak karena boros. Makanya kalau Anda nih yang punya kelebihan aksesoris ya di perut-perutnya nih, bisa Anda genjot pakai latihan yang melatih otot kayak HIIT begitu. Ya, kenapa? Karena nantinya massa ototnya naik, ya, terjadi kapilarisasi darah, banyak pembuluh darahnya nanti yang kapiler, mengembang massa ototnya, maka boros dia jadinya. Nah, sehingga tidak sempat menimbun lemak atau aksesoris ya.
Oke, jangan lemak, suka ada yang sensitif. Nah, jadi menyimpan, tidak mesti menyimpan aksesoris di sini. Nah, itu karena ototnya sudah terbentuk. Atau Anda mau jogging dulu nih, bakar dulu habis lemak sampai sudah turun berat badannya, baru genjot di weight trainingnya, pakai ototnya dilatih. Terserah, itu caranya. Ada yang seperti itu, ada yang pakai HIIT. Itu bukan untuk dibenturkan ya, wow saya mah HIIT, saya mah ini, enggak. Tapi tergantung selera sebetulnya, tergantung Anda minat dan passionnya misalkan pengennya saya mau olahraganya yang durasi lama, jogging dulu misalnya, nanti terpisah ya, itu silahkan. Misalkan Anda mau pakai HIIT, misalnya Anda suka tantangan terus Anda lakukan, alhamdulillah. Kalau saya di UKM sepak bola pakai HIIT, dan alhamdulillah sekarang anak-anak pun latihan mandiri meskipun bulan Ramadan. Tetap latihan sore hari, asalnya pagi sore. Sekarang cuma sore hari saja, jadi asalnya 10 sesi pagi sore dalam 1 minggu. Sekarang hanya 5 sesi, Senin sampai Jumat sore. Itu untuk menjaga kualitas kebugarannya, sehingga nanti ketika COVID-19 ini beres, ada kompetisi, kita nggak mesti genjot lagi dari awal. Kita tinggal upgrade supaya nanti pemain-pemain UKM sepak bola ini yang ada di Unsil United itu akan berkembang lebih maju lagi. Ini udah bisa dijual lah, artinya tingkat 3 dia bisa berguna bagi keluarganya dengan bisa mencari nafkah melalui sepak bola. Nah itu ya, sehingga kita siapkan prepare sekarang. Nah itu ergosistema 1 dan 2-nya ya yang digenjot sekarang. Nah terkadang kita juga butuh yang namanya asupan gizi. Dan nanti itu ya di ergosistema yang ketiga. Sistem apa saja yang berkaitan dengan faktor pendukung dari 2 ergosistema ini. Nah tadi fungsi dasarnya begitu ya. Ada ergosistema 1 atau sistem kerja primer, itu sebagai penggerak utama yang namanya gerakan kita. Sistem saraf memberikan perintah ke otot menggerakkan tulang, maka terjadilah sebuah gerakan. Nah supaya gerakan, misalkan tadi gerakannya memukul, maka supaya berulang-ulang memukulnya, maka dibutuhkanlah transport oksigen, CO2, nutrisi, dan pertukaran gas dan yang lainnya yang berkaitan dengan supply ya, supply kan begitu ya, supaya misalkan kita mampu bergerak melakukan pukulan, supaya berulang-ulang butuh energi. Supaya membentuk energinya bagaimana? Suplainya O2 sebagai kompornya, membakar bahan makanan, terjadi proses di sana sampai terbentuklah energi panas tubuh dan hampas. Begitu ya, sehingga ini dibutuhkan supaya ergosistema ini mendukung terhadap ergosistema yang ke-1, yang ergosistema yang kedua ini, sistem kerja sekunder, supaya menunjang ke sistem kerja primer begitu. Nah makanya ada istilahnya latihan kardio, di mana apakah ergosistema primer apa sekunder. Kalau saya lihat sistem kardiovaskuler ini adanya di sekunder, tapi kalau rata-rata olahraganya yang whole body, seluruh tubuh bergerak, itu disebut dengan olahraga kardio. Kenapa? Durasinya lama. Kenapa begitu? Karena membiasakan suplai ini, fungsi dasar ini bekerja secara terus-menerus. Ya, awas. Kenapa kok ada latihan kardio waktunya lama, berulang-ulang, biasanya gerakannya whole body workout, yaitunya bergeraknya seluruh badan. Kenapa? Supaya fungsi dasar ergosistema yang kedua ini yang berkaitan dengan kardio respirasi, karena jantung dengan paru-paru atau kardio dengan respirasi itu berkesinambungan geraknya. Oksigen diambil dari sistem pernapasan, alirkan ke bagian tubuh yang sedang melakukan aktivitas fisik, bakar di sana dengan bahan makanan, jadilah energi gitu kan, dengan berbagai macam prosesnya, sampai supaya gerakannya terus-terusan ada,
bisa diulang, maka butuh suplainya. Makanya supaya durasinya Anda misalkan bermain sepak bola atau bermain bola basket 4 quarter, Anda bisa beres semuanya, maka biasakan fungsi dasar sistem kerja sekunder ini di mau kecepatan sirkulasinya itu harus diadaptasikan dengan permainan sebenarnya. Makanya di latihan ada konsep bahwa harus menyerupai situasi pertandingan sebenarnya, kan begitu, supaya sistem fisiologis yang ada dalam tubuh, sistem kerjanya semuanya beradaptasi. Balik lagi ke materi sebelumnya, ada respon dan adaptasi, supaya sistem kerja primer sekundernya beradaptasi terhadap beban yang diberikan atau pertandingan yang diikuti gitu. Jadi kalau latihannya nggak sama dengan kondisi pertandingan sebenarnya, ya nggak bakalan. Contoh kecil misalkan, atlet bela diri disuruh misalkan melakukan gerakan menghindar. Gerakan menghindar itu artinya kelincahan di sana. Di sistem kerja primernya, sarafnya, menghindar itu menghindari gerakan butuh kelincahan, kan begitu. Butuh kelincahan. Kelincahannya seperti apa dilatihnya? Ya harus seperti pada saat pertandingan bela diri, bukan kelincahan pada saat seperti bola basket, seperti sepak bola. Kelincahan di sana bukan untuk menghindari pukulan musuh, tapi menghindari hadangan, dilewati musuhnya. Nah, kalau kita yang sedang melakukan olahraga bela diri bukan dilewati musuhnya kan, maka bentuk latihannya jangan disamakan antara olahraga bola basket dengan combat untuk kelincahannya. Kenapa? Karena berimplikasi ke sistem kerja primernya nanti. Konsepnya, suruh zigzag-run misalkan di basket melewati lawan, oke lah bisa melewati lawan. Nanti di sistem kerja primernya disimpan, latihannya begini. Tapi ketika nih atlet bela diri malah pakai zigzag run sama persis dengan bentuk latihan yang dilakukan di basket, dengan tidak ada pemaknaan itu untuk gerakannya apa di bela diri, maka nantinya akan malpraktek ketika melakukan teknik tersebut di pertandingan yang sebenarnya. Ada pukulan atau mau menghindar, dia gerakannya malah menjauh banget. Padahal kalau di bela diri yang efektifnya ketika menghindar itu tidak usah jauh-jauh menghindar sampai beberapa langkah, 3 langkah ke belakang gitu kan. Tapi hanya yang saya lihat di MMA pun ketika menghindar tidak sampai 5 langkah ke belakang, hanya kayak Conor McGregor, terus Habib Nurmagomedov menghindarnya hanya menggerakkan badan saja, parsial badan. Nah, itu tersimpan di sistem kerja primernya, yaitu di sistem saraf. Makanya sistem sarafnya harus oke dengan berbagai macam konsep gerak, kamus gerak, kosak gerak, supaya ada nih orang yang bisa belajar dengan cepat sebuah gerakan tertentu. Ada yang seperti itu, ada yang lama banget. Itu tergantung dari kosak geraknya di sini, pengalaman gerak sebelumnya. Maka perkaya pengalaman gerak Anda, ya, adik Anda sekarang misalkan, atau siapapun yang ada di daerah, di lemur Anda, di daerah Anda sekarang ya. Nah, itu Anda maksimalkan potensi Anda di sana. Kualitasnya apa nih? Daya tahan umum. Nah, daya tahan kardiovaskuler masuknya di sini. Sistem kerja sekunder, maka nantinya membentuknya daya tahan umum di sini. Terus berikutnya kapasitas aerobik, daya tahan jantung, paru dan sebagainya. Nah, itu daya tahan umum ya, berkaitan dengan nantinya akan terbentuk antara sistem kerja primer dengan sekunder. Karena kalau bahasanya daya tahan saja, itu pasti ketika ngobrol daya tahan, maka sistem kerja sekunder dengan primer include itu di sana, tidak terpisah. Ngomong daya tahan, sistem kerja sekunder saja, primernya nggak dibawa, nggak bisa. Itu satu paket begitu. Oke, berikutnya ergosistem yang ketiga, sistem kerja tersier. Dari anatomisnya, pertama sistem digestivus,
Ini fungsinya untuk menyuplai atau mengolah makanan, pembuangan sisa sebagai penerima rangsang, pengatur, pemulih generasi. Ya, mengolah makanan segala macam. Nah, anatomisnya yang pertama adalah sistem digestivus, pencernaan. Yang kedua sistem ekskresi, pembuangan, sistem sensorik, reseptor tubuh, penerima rangsang, sistem endokrin, pengatur, hormonal. Berikutnya sistem reproduksi, pemulih generasi. Nah, ini kan berdampak sebetulnya pada materi efek latihan fisik kan terhadap sistem tubuh Anda sudah dibahas. Ada yang namanya efek latihan fisik, efek positif latihan fisik terhadap sistem reproduksi, pemulih generasi. Nah, jadi ada efeknya juga. Nah, ini kualitasnya adalah fungsi dasarnya tadi mengolah makanan, membuang sisa-sisa metabolisme, penerima rangsang. Nah, berikutnya kualitas dari ergosistem yang ketiga ini adalah mendukung kerja ergosistem 1 dan 2 saat berlangsung kegiatan fisiknya maupun saat berhenti atau ketika recovery. Ini banyaknya seperti ini. Ada yang research yang bagaimana setelah melakukan aktivitas A, aktivitas B terhadap sistem-sistem ini. Ada researchnya, penelitiannya, sehingga muncullah beberapa bentuk gerakan yang dianjurkan supaya bisa memicu aktivitas yang sangat tinggi di beberapa sistem di ergosistema yang ketiga atau sistem kerja tersier. Nah, itu untuk ergosistema yang ketiga atau sistem kerja tersier. Nah, berikutnya ya, pengertian dan macam olah daya atau metabolisme. Apa sih metabolisme? Apa sih olah daya? Olah daya untuk menyuplai olahraga. Olah daya untuk menyuplai olahraga. Maka olah daya atau metabolisme adalah upaya penyediaan energi atau tenaga untuk gerak dalam berolahraga atau beraktivitas fisik yang terdiri dari olah daya anaerobik dan aerobik. Olah daya anaerobik dan aerobik. Nah, ini lumayan juga nih. Berkaitan dengan ini ya, macam olah daya. Olah daya anaerobik atau metabolisme anaerobik merupakan kemampuan endogen internal ergosistema 1, khususnya tadi kan ergosistema 1, khususnya otot dalam menghasilkan gerakan. Jadi adanya energi yang ada di dalam otot itu, yang otot kan di ergosistema 1 ya, untuk mewujudkan sebuah gerakan. Nah, itu olah daya anaerobik. Jadi tidak melibatkan oksigen dari luar dalam pembentukan energinya. Jadi energi yang sudah tersedia ada dalam otot kita berupa ATP, PC ya. ATP, PC, adenosine trifosfat, fosfat kreatin. Ada juga yang bilang ATP, CP, kreatin, ATP, CP ya, adenosine trifosfat, kreatin, fosfat. Ada yang begitu. Olah daya aerobik merupakan, kalau tadi olah daya anaerobik atau metabolisme anaerobik tadi. Berikutnya olah daya aerobik pengertiannya adalah kerjasama antara ergosistema 1 dan 2, berarti sistem kerja primer dan sekunder. Olah daya aerobik merupakan kerjasama antara sistem kerja primer dengan sistem kerja sekunder. Artinya keberlangsungan kontraksi otot tergantung dari suplai nutrisi darah, sirkulasi darah yang mengandung oksigen dan pembuangan CO2 begitu. Jadi kalau olah dayanya aerobik, misalkan Anda melangkah, itu anaerobik, bisa saja anaerobik 1 kali begitu. Anda melangkahnya dilakukan berulang kali, durasinya lama, maka butuh yang namanya olah daya aerobik, yaitu kerjasama antara ergosistema 1 dengan ergosistema 2 atau sistem kerja primer dengan sekunder begitu.
Nah, ketidakmampuan olah daya aerobik mengimbangi olah daya anaerobik akan menimbulkan penumpukan zat kelelahan, yaitu asam laktat. Itu yang bikin berat otot dan CO2. Sehingga kalau numpuk nih asam laktat, lama-kelamaan bisa menimbulkan kram otot. Makanya kalau sudah muncul berat otot, cara satu-satunya adalah Anda relax, istirahat, hirup oksigen sebanyak mungkin. Karena asam laktat itu bisa didaur ulang, ya, diresintesis jadi energi kembali. Itulah sang pencipta menciptakan manusia. Dengan adanya asam laktat ini bukan berarti tidak bermanfaat. Makanya kalau Anda jauh bedah lebih dalam lagi, makanya ada yang namanya anaerobik, itu ada yang namanya ada laktat tanpa asam laktat, dan ada yang menggunakan asam laktat. Seperti itu, sehingga bisa menimbulkan kram otot kalau kebanyakan. Makanya hirup oksigen yang banyak supaya terpecah asam laktatnya jadi energi kembali. Berdasarkan ketersediaan olah daya, tidak ada olahraga yang memang murni aerobik dan anaerobik. Ya, yang murni bener tahan napas, nggak ada hirup oksigen sama sekali. Ya, kecuali mungkin angkat berat sekali, cek tahan, itu juga nahannya beberapa detik saja, cas beres. Nah, itu mungkin ada yang disebut murni anaerobik. Sepak bola anaerobik, aerobik tergantung. Ya, pada yang menggantung bukan ya. Tergantung pada berapa persentasenya antara penggunaan olah daya aerobik dengan anaerobik. Misalkan kalau usianya usia 40 tahunan ke atas bisa saja kebanyakan disebut 70% olahraga sepak bola yang dilakukan oleh orang usia 40 tahun ke atas aerobik, karena banyak yang jalan, jogging. Tapi kalau Anda lihat Liga Inggris, ya, sprint, dapat bola sprint, segala macam, itu hampir bisa 70% anaerobik. Seperti itu penyediaan energinya. Makanya digenjot fisiknya benar-benar, ya. Nah, biasanya paling malas latihan fisik, padahal manfaatnya buat Anda sendiri gitu kan. Saya pun di UKM sepak bola ya begitu. Jadi kalau latihan fisik atau kayak misalkan sirkuit training, langsung di otak para pemain langsung muncul tung. Alasannya kayak gimana ya, biar nggak ikut latihan fisik gitu kan. Itu sebagian orang. Sebagian banyaknya yang beti lah, beda tipis, nggak jauh beda begitu, rata-rata begitu. Makanya adanya keterpaksaan itu mau nggak mau, itu nggak namanya konsep kepelatihan. Beda dengan di penjas ya, kita nggak bisa maksa misalnya anak harus sekian kali nggak bisa. Kalau di proses pembelajaran penjas nggak bisa, karena kita harus beradaptasi pada potensi anak yang heterogen. Tapi kalau di proses latihan, karena sama-sama mereka suka sepak bola, adanya kesamaan ingin memajukan sepak bola, kesamaan passion juga. Passion itu gairah, hasratnya di sepak bola, maka harus ada tuntutan dia harus naik levelnya ke sekian. Maka mau nggak mau, itulah kepelatihan begitu. Ya, jadi kalau dalam proses latihan ya jangan ngeluh, lakoni saja, rasakan hasilnya nanti, gitu kan. Nah, ya balik lagi ke sini, berdasarkan ketersediaan olah daya tidak ada olahraga yang murni aerobik dan anaerobik. Yang ada adalah jenis olahraga predominan anaerobik dan olahraga predominan aerobik. Jadi dua itu, predominan anaerobik dan predominan aerobik. Anaerobik dan predominan aerobik. Jadi dominan anaerobik atau dominan aerobik. Ya, dominan anaerobik, contoh sprint 100 meter hampir 90% tidak menghirup oksigen. Nah, itu berarti predominan anaerobik. Nah, itu ya. Kita lanjut. Nah, pengertiannya apa sih olahraga aerobik? Tadi kan olahraga aerobik, ada olahraga anaerobik, olahraga aerobik, ada olahraga anaerobik.
Apabila dalam penampilannya minimal 70%, dikatakan ini olahraga aerobik ya. Apabila dalam penampilannya minimal 70% dari seluruh energi yang digunakan disediakan melalui olah daya aerobik gitu ya. Olah daya aerobik yang artinya maksimal 30% anaerobiknya. Ya, misalkan kayak yang tadi ya, sepak bola yang mainnya usia 40 tahun misalkan ya, atau 30 tahunan, 35, sifatnya keceriaan ya, banyaknya ya jarang yang sprint paling hanya 30% ke bawah. Nah, itu dikatakan olahraga aerobik. Nah, Anda bisa analisanya dari sana, dari pengertian, oh ini mana olahraga aerobik, oh ini olahraga anaerobik. Lihat dari penampilannya. Oh kalau penampilannya full power, full speed, oh, berarti banyaknya di anaerobik tuh. Nah, tinggal persentasikan 70%, 30%. Contoh misalnya karakteristiknya Anda bisa lihat bahwa karakteristik olahraga aerobik adalah dominan otot merah. Kita nggak bisa lihat ini ya, nggak bisa lihat otot merah tuh kayak gimana ya, kudu dibelek ototnya, harus dibuka ya. Dominan otot merah atau gimana, intensitasnya rendah. Intensitas rendah Anda bisa lihat dari penampilan. Oh ini intensitasnya lagi rendah nih. Dari apa? Tingkat kelelahan yang munculnya lama. Jadi kelelahan itu tingkat kelelahannya rendah. Tingkat kelelahannya rendah. Jadi lelah itu munculnya lama. Nah itu intensitasnya rendah. Waktu yang dilakukannya relatif lama. Karena intensitasnya rendah, maka waktu yang dilakukannya bisa lama. Sprint, nggak mungkin ada yang sejam berani sprint. Shot. Kenapa? Karena intensitasnya tinggi. Tubuh tidak mampu mengadaptasikan intensitas yang tinggi dalam waktu yang lama. Itu pun harus menggunakan, kalaupun ada, itu pun harus menggunakan konsep interval, terpisah, dipisah, adanya sekat istirahat, interval. Makanya ada interval training. Ya, sprint, jos, istirahat. Berapa istirahatnya? Kan begitu. Berapa workloadnya, beban kerjanya? Nah, kita nggak bahas itu ya, tenang. Nanti di pendidikan kebugaran ya, nggak sekarang. Kasihan Anda ngepul nanti ya. Ngepul itu apa ya, bahasa Sunda juga ngepul. Ngepul itu berasap kepalanya. Oke. Kalau olahraga anaerobik, simpelnya begini dengan aerobik. Olahraga anaerobik yang memang dalam penampilannya itu Anda anaerobik ya, susah sekali ngambil nafas lah. Anda main futsal, wah, baru juga diem, cepat Anda lari lagi, cepat berpindah. Nah, kalau Anda seperti itu berarti hampir predominan anaerobik, begitu ya. Berikutnya lagi, karakteristiknya kayak gimana nih? Olahraga anaerobik dominan otot putih, ya, waktunya sangat cepat. Kalau tadi waktu relatif lama kan, olahraga aerobik waktunya relatif lama. Kalau olahraga anaerobik waktunya sangat cepat dan mudah terjadi kelelahan. Kalau tadi ya, karena intensitasnya rendah, tingkat kelelahannya rendah. Kalau olahraga anaerobik tingkat kelelahannya tinggi, sehingga mudah terjadi kelelahan. Sprint, capek langsung kerasa, tingkat kelelahannya tinggi. Nah, itulah olahraga aerobik. Contohnya apa? Banyak, tinggal Anda analisa saja. Nah, dari pengertian yang ada di materi. 70% suplai oksigen terpenuhi, olahraganya aerobik. Berikutnya lagi, kalau anaerobik apa? Apabila dalam penampilannya minimal 70% dari seluruh energi yang digunakan disediakan melalui olah daya anaerobik. Artinya, Anda bisa lihat dari intensitasnya tinggi atau rendah. Melihat intensitas tinggi atau rendah dari mana? Dari tingkat kelelahan yang muncul misalkan. Oh, kalau saya melakukan gerakan ini tingkat kelelahannya akan tinggi sekali, maka lelah mudah muncul. Nah itu, kalau tingkat kelelahan tinggi, lelah mudah muncul. Tapi kalau tingkat kelelahannya rendah, maka lelahnya lama muncul. Nah itulah berkaitan dengan olahraga aerobik dan olahraga anaerobik. Ya, semoga materi ini bermanfaat bagi Anda. Ya, mohon maaf
Apabila penjelasannya terlalu singkat atau tidak ada tanya jawab, Anda bisa isi di kolom komentar di YouTube sini atau melalui japri langsung ke saya berkaitan dengan ini. Saya selalu terbuka selama saya bangun, insya Allah saya jawab WhatsApp dari Anda melalui WhatsApp ya, boleh WhatsApp ataupun ketemu langsung di kampus. Sekarang sedang tidak karena sedang penanganan virus corona COVID-19 disease, coronavirus disease 19. Semoga kita sehat selalu. Mari kita akhiri kajian fisiologi olahraga kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa, persilakan. Oh. Oke, nah sekian dari saya materinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.